renungan yang saya berikan judul 7 hari ujian. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika berbicara mengenai ujian, boleh tanya kepada anak-anak Bapak Ibu di rumah, apakah ujian itu menyenangkan atau tidak? Dan saya rasa Bapak Ibu dan saya juga pernah mengalami ujian ketika kita berada di bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMA, sekolah menengah atas, sampai kepada kita kuliah. Kita pasti sering menghadapi atau sering melewati apa yang namanya ujian. Ujian-ujian ini biasanya sangat tidak menyenangkan. Banyak sekali tantangan-tantangan ketika kita akan mengikuti sebuah ujian. Saya punya pengalaman mungkin kurang lebih 4-5 tahun yang lalu ketika saya berkuliah. Biasanya jika mau katakan ini sudah mau ujian, mau itu ujian mid semester atau ujian final semester, mahasiswa itu biasanya mereka lebih banyak bergumul. Biasanya lebih banyak bergumul. Di kampus kami ada namanya itu lingkaran doa atau prayer circle. Itu diadakan setiap Sabtu pagi, Sabat pagi. Jadi jika ada ujian contohnya minggu depan, maka prayer circle di Sabat pagi itu biasanya banyak sekali diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa lebih daripada hari-hari yang lain, hari-hari biasanya. Jika dikatakan mengenai ujian, biasanya ujian itu kita tidak selalu senang. Mungkin ada orang yang senang ketika mau mengikuti ujian, tetapi saya yakin kebanyakan daripada antara kita tidak terlalu senang jika dikatakan harus mengikuti ujian. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di kampus ketika kami ujian biasanya tidak terlalu lama. Biasanya dimulai hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, dan paling lama itu hari Rabu sudah berakhir ujian itu. Namun saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini saya memberikan judul firman Tuhan 7 hari ujian. Ujiannya bukan hanya 1-2 hari, tetapi ujiannya 7 hari. Saya terinspirasi membuat renungan ini ketika saya mendengar cerita anak-anak mengenai Nuh dan keluarganya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-4 dikatakan di sana, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Yang menjadi pertanyaan ketika kita membaca ayat ini pertama kali adalah, kenapa harus 7 hari lagi baru Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi? Seperti yang kita ketahui cerita ketika Nuh berkhotbah untuk orang-orang yang berada di zamannya. Lamanya itu sangat lama Nuh berkhotbah. Bahkan dikatakan 120 tahun Nuh berkhotbah untuk orang-orang yang ada di zaman itu. Setelah Nuh berkhotbah, Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera. Setelah itu mereka diikuti oleh gerombolan hewan-hewan yang banyak masuk ke dalam bahtera. Setelah mereka berada di dalam bahtera, Tuhan tidak langsung menurunkan hujan ke atas bumi. Tetapi di dalam Kejadian pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-4, di sana dikatakan, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. Mengapa harus 7 hari lagi? Kenapa tidak 120 tahun selesai Nuh berkhotbah dan Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, Tuhan langsung turunkan hujan pada saat itu? Kenapa harus menunggu lagi selama 7 hari baru Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi? Inilah yang saya sebut dengan 7 hari ujian. Jawaban yang pertama atau alasan yang pertama adalah karena Tuhan ingin menguji Nuh dan keluarganya. Selama berapa hari? Selama 7 hari. Mungkin saudara-saudara, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, Anda bertanya, pendeta kenapa hanya 7 hari? Kenapa tidak 1 bulan? 1 bulan Nuh dan keluarganya mungkin tidak sanggup. Nuh dan keluarganya mungkin tidak sanggup. Tuhan tahu kemampuan dan kesanggupan Nuh dan keluarganya. Oleh sebab itu dia memberikan waktu hanya 7 hari saja. Tidak heran di dalam Alkitab dituliskan bahwa Tuhan memberikan ujian sesuai dengan kemampuan kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita ini sanggup seberapa. Nuh dan keluarganya Tuhan tahu mereka hanya sanggup 7 hari.
Oleh sebab itu Tuhan memberikan 7 hari ujian, bukan 1 bulan, bukan 8 hari, bukan 9 hari. Alasan yang pertama kenapa Tuhan menunggu lagi 7 hari baru Dia mengirimkan hujan, menurunkan hujan, adalah karena Tuhan ingin menguji Nuh dan keluarganya. Pertanyaan berikutnya yang muncul, apa yang Tuhan uji dari mereka? Bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bolehkah saudara-saudara dan saya bayangkan? Nuh sudah sebegitu lamanya dia berkhotbah, mengkhotbahkan bahwa Tuhan akan membinasakan bumi, bertobat. Tuhan akan mengirimkan hujan, Tuhan akan mengirimkan air bah. Dia berkhotbah terus menerus selama 120 tahun. Setelah itu ketika dia masuk bersama dengan keluarganya, hujan belum turun. Apa reaksi daripada masyarakat pada saat itu? Boleh kita bayangkan. Di dalam Pena Inspirasi Alfa Omega Jilid 1 halaman 104. Di sana dikatakan bahwa orang-orang masyarakat yang ada pada saat itu, mereka mengejek-ngejek Nuh. Bahkan lebih daripada waktu yang lalu. Ketika Nuh berkhotbah pada waktu yang lalu, mereka mungkin mengejek. Tetapi hanya biasa. Namun ketika Nuh dan keluarganya sudah masuk ke dalam bahtera, dikatakan di sana ejekan-ejekan mereka itu lebih hebat seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang diuji daripada Nuh dan keluarganya? Mereka diuji mental dan kesabaran. Kesabaran Nuh dan keluarga diuji ketika mereka berada di dalam bahtera selama 7 hari. Bapak ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bukan hanya 1-2 jam Nuh dan keluarganya menerima ejekan. Bukan hanya 1-2 jam Nuh dan keluarganya diolok-olok. Bukan hanya 1-2 jam Nuh dan keluarganya dicaci, ditertawakan oleh orang lain. Tetapi 7 hari Nuh dan keluarganya mereka menerima ejekan, mereka menerima olok-olok dari orang-orang sekitar. Pertanyaan, berapa lama saudara dan saya tahan ketika kita mendengar ejekan, olok-olokan daripada orang lain? Ketika orang lain mereka mengejek kita, ketika orang lain menghina kita, ketika orang lain mengolok-ngolok kita, berapa lama saudara dan saya tahan? 1 menit, 2 menit. Apalagi kalau kita mendengar di belakang kita sudah ada orang-orang yang berbicara tentang kita. Dan yang paling menyakitkan, kalau yang dia bicarakan itu tidak betul. 1 jam, 2 jam, telinga kita mungkin sudah panas Bapak Ibu. 1-2 jam, telinga kita mungkin sudah panas. Nuh dan keluarganya bukan hanya 1-2 jam. Mereka menerima hinaan, mereka menerima ejekan. Dikataan pendusta, orang mabuk, penipu. Mana ada hujan? Bukan hanya 1-2 hari. Tetapi dikatakan di dalam Alkitab 7 hari. Di mana ketika mereka berada di dalam bahtera. Disitulah Tuhan menguji kesabaran daripada Nuh dan keluarganya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jika kesabaran daripada Nuh, saya yakin sudah lewat lah. Nuh sudah terima itu selama dia berkhotbah. Nuh sudah terima hinaan, Nuh sudah terima ejekan, Nuh sudah terima diolok-olok selama dia berkhotbah. Karena selama dia berkhotbah tidak ada tanda-tandanya hujan. Oleh sebab itu dikatakan ketika Nuh berkhotbah banyak orang tidak percaya. Banyak orang yang mengatakan Nuh itu gila. Karena tidak mungkin ada hujan. Nuh sudah lewat itu, saya yakin dan percaya. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan keluarga Nuh? Bagaimana dengan istrinya? Bagaimana dengan anak-anaknya? Bagaimana dengan istri anak-anaknya? Apakah mereka tahan terhadap ejekan-ejekan itu? Apakah mereka tahan jika diolok-olok? Pada 7 hari itulah Tuhan juga menguji iman personal keluarga Nuh. Bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pelajaran yang sangat baik yang ingin saya berikan adalah menjadi bagian anggota keluarga orang percaya atau menjadi bagian daripada orang percaya tidak melewatkan saudara dan saya dari ujian. Tidak ada. Jangan bilang kita mau masuk gereja Advent supaya saudara dan saya terlepas dari masalah ujian-ujian hidup dan lain sebagainya.
Tidak. Tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Keluarga daripada Nuh, mereka tinggal bersama dengan Nuh, mereka hidup bersama dengan Nuh, mereka tahu tentang kebenaran, mereka mendengarkan tentang kebenaran, mereka masuk ke dalam bahtera, tetapi mereka tidak terlepas daripada ejek-ejekan, mereka tidak terlepas daripada hinaan, mereka tidak terlepas daripada diolok-olok sama orang-orang yang ada pada saat itu. Tidak, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menjadi bagian daripada anggota orang percaya tidak membuat saudara dan saya terlepas daripada ujian-ujian di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pelajaran yang kedua, boleh kita bayangkan, kita taruh posisi kita pada saat itu. Orang-orang yang datang untuk mengejek dan mengolok-ngolok Nuh dengan keluarganya bukan hanya 1-2 orang. Sebagian bahkan dikatakan mungkin semua orang yang ada pada saat itu ketika mereka melewati bahtera itu, mereka mengolok-ngolok Nuh dan keluarganya. Yang saya mau garis bawahi, dari sebagian banyak orang ini, saya yakin dan percaya di sana ada juga keluarga-keluarga Nuh yang terlibat dalam mengejek-ngejek dan mengolok-ngolok Nuh. Bapak Ibu saudara-saudara, dapat kita bayangkan, dari sebagian banyak orang itu mungkin ada saudara-saudara Nuh. Dari keturunan Set, mereka adalah keturunan orang percaya. Dari antara keturunan orang percaya itulah banyak, bahkan dikatakan hanya Nuh dan keluarganya yang masuk ke dalam bahtera. Namun orang-orang yang dulunya menyembah Tuhan, nenek moyang mereka menyembah Tuhan, kebanyakan daripada mereka tidak masuk ke dalam bahtera. Dan banyak dari antara keluarga-keluarga itulah mereka yang mengejek Nuh. Saudara-saudara, dapat saudara dan saya bayangkan, ketika saudara dan saya berada di dalam sebuah ujian, dan yang membuat ujian itu, yang mendatangkan ujian itu kepada saudara dan saya, bukan orang luar, bukan orang yang tidak kita kenal, tetapi saudara-saudara kita, keluarga kita. Saudara yang mengejek, mengolok, membawa datangkan masalah kepada saudara, bukan orang luar, tetapi keluarga kita. Dapat kita bayangkan betapa sakitnya ketika saudara dan saya, maaf kata, diejek, diolok oleh keluarga terdekat kita, oleh sahabat kita. Nuh dan keluarganya, mereka menerima hal itu. Mereka diejek, diolok, dihina, bukan hanya oleh sebagian besar, bukan hanya oleh semua masyarakat di tempat itu, tetapi terkhususnya mereka diejek, dihina, diolok oleh keluarga mereka sendiri. Di saat itulah saya katakan ujian iman daripada Nuh dan keluarganya benar-benar diuji selama 7 hari. 7 hari mereka menerima semuanya itu. Kesabaran mereka diuji. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, suatu ketika ada seorang pendeta, dia berkunjung ke sebuah penjara. Ketika dia sampai ke dalam penjara, dia mendapati ada seorang pemuda Kristen di dalam penjara itu. Dan dia melawat, mereka berdua saling berbincang. Pendeta itu bertanya, kenapa kau bisa masuk dalam penjara? Pemuda yang masih belia ini, orang Kristen ini, dia menceritakan mengenai masa lalunya. Ternyata pemuda ini kurang sabar. Jadi ketika ada suatu permasalahan, dia langsung main adu jotos. Oleh sebab itu pemuda ini akhirnya dimasukkan, diberikan pelajaran, masuk ke dalam penjara. Jadi ketika mereka berdua mau berpisah, pemuda ini meminta doa kepada pendeta. Pendeta, kalau boleh doakan saya. Oh, doakan tentang apa? Mau doakan apa dari kau? Dia meminta, kalau boleh pendeta, saya diberikan kesabaran. Oh, baik, mari kita berdoa. Ketika mereka berdoa, pendeta berdoa, dan di tengah-tengah doanya, apa yang pendeta katakan? Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada pemuda ini masalah di siang hari dan juga masalah di malam hari. Belum habis berdoa, pemuda ini langsung memukul kaki pendeta. Pendeta, yang saya minta itu bukan masalah.
Yang saya minta itu pendeta, Tuhan berikan saya kesabaran. Tolong doakan itu, bukan masalah. Tapi pendeta ini menjawab, saudaraku, saudara dan saya tidak bisa menjadi orang yang sabar tanpa masalah. Bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saudara dan saya tidak bisa menjadi orang yang sabar tanpa ujian. Saudara dan saya tidak bisa menjadi orang yang sabar tanpa permasalahan. Harus ada permasalahan, harus ada ujian-ujian, dan ujian-ujian dan masalah-masalah itulah yang bisa membentuk dan menjadikan kita menjadi orang yang sabar. Oleh sebab itu Tuhan sengaja membuat Nuh dan keluarganya menunggu 7 hari di dalam bahtera untuk mendidik mereka, mengajarkan mereka, menguji mereka menjadi orang-orang yang sabar. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tapi tidak mudah, 7 hari loh. 1-2 hari saja, jangankan 1-2 hari, 1-2 jam saja orang fitnah kita, orang membicarakan kita di belakang kita. Kuping kita ini sudah panas. Tetapi Nuh dan keluarganya, mereka bersedia. Mereka tahan, bukan bersedia, mereka tahan. 7 hari mendengarkan hinaan, olokan, dan ejekan daripada orang lain. Tuhan menguji kesabaran. Alasan yang kedua, kenapa harus 7 hari mereka menunggu di dalam bahtera? Ujian juga. Tetapi bukan kesabaran, melainkan yang kedua adalah iman. 2 hal yang Tuhan uji daripada Nuh dan keluarganya ketika mereka harus menunggu di dalam bahtera selama 7 hari. Yang pertama adalah kesabaran mereka dan yang kedua adalah iman mereka. Bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, boleh kita bayangkan ketika Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera itu. Apa yang ada di dalam sana? Yang ada di dalam bahtera itu bukanlah orang, bukan banyak orang, tetapi binatang. Semua hewan-hewan, bahkan dikatakan di dalam pena inspirasi, Alfa Omega jilid 1 halaman 103, dikatakan ketika Tuhan Allah memanggil hewan-hewan itu, mereka semua datang, masuk ke dalam bahtera. Dimulai dari hewan yang paling besar sampai yang paling kecil. Dimulai dari hewan yang paling buas sampai yang paling jinak. Nuh dan keluarganya tinggal bersama dengan hewan-hewan ini. Ya, mereka bisa saja memohon, Tuhan, kenapa lama sekali ini hujan? Karena tinggal bersama-sama dengan hewan itu, saya rasa bukan suatu hal yang mudah. Tinggal bersama-sama dengan hewan di dalam sebuah bahtera, dalam cuaca yang tidak hujan, malahan ya. Karena dikatakan pada saat itu belum ada tanda-tandanya hujan, mungkin panas sama seperti kota Balikpapan ini. Bukanlah hal yang menyenangkan. Saya pernah punya pengalaman suatu ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar, orang tua saya, paman saya khususnya, beliau mengatakan kepada saya, tolong pelihara kambing dari paman saya. Oh, saya semangat sekali. Kenapa? Karena paman saya katakan, kalau kau pelihara kambing, nanti dia punya anak daripada kambing ini, nanti bisa kasih buat kau 1. Wah, saya semangat sekali Bapak Ibu. Jadi saya mengembalakan kambing. Siang hari ketika pulang sekolah, saya potong dahan-dahan untuk kasih makan kambing. Jadi sampai sekarang saya ini hafal kambing punya makanan itu apa. Dia paling semangat itu kalau makan daun singkong. Tapi katanya tidak boleh terlalu banyak karena kambingnya mabuk kalau makan daun singkong terlalu banyak. Jadi setiap siang pulang sekolah saya sudah memotong dahan-dahan membawa kasih makan kambing. Dan hal yang paling saya sangat tidak suka ketika saya harus menggembalakan kambing adalah membersihkan kandang kambing. Karena ketika kambing ini dia mungkin salah makan atau kena penyakit, dia akan membuang air buang air besar, maaf kata, ya tidak padat. Jadi buang air besarnya itu cair dan harus dibersihkan. Harus 1 tahun, tidak sempat 1 tahun saya sudah menyerah. Tetapi puji Tuhan saya dapat anak kambing waktu itu 1. Jadi inilah tantangan yang Nuh hadapi. Dia harus menunggu bersama dengan hewan-hewan yang banyak itu.
Dia harus menunggu bersama dengan kawanan hewan-hewan, baik itu dikatakan yang buas dan yang jinak, selama 7 hari. Disinilah diuji juga imannya. Bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari pertama mungkin dia menunggu. Sudah ada tanda-tanda hujan. Coba lihat dulu, belum ada. Hari kedua dia menunggu, hari ketiga dia menunggu. Sampai hari yang ketujuh dia menunggu, saudara-saudara. Bahkan ketika orang-orang di luar mereka melihat tidak ada tanda-tanda hujan, mereka lebih semangat. Aduh Nuh, ngapain kau di dalam situ? Keluar sudah, keluar sudah. Saya yakin dan percaya saudara-saudara, di dalam pergumulan hati bukan hanya Nuh, tetapi keluarganya yang ada pada saat itu, mereka bergumul. Ini pagi mana? Tidak ada hujan. Mungkin Tuhan tidak serius dengan kita. Bisa saja seperti itu. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di 7 hari inilah Tuhan menguji iman daripada Nuh dan keluarganya. Seperti yang saya tadi katakan, mungkin iman daripada Nuh sudah tidak perlu diuji lagi karena dia sudah lewat. Tetapi bagaimana dengan keluarga istrinya? Bagaimana dengan anak-anaknya? Bagaimana dengan istri anak-anaknya? Pasti disitulah mereka menghadapi ujian iman terbesar. Bukan 120 tahun yang mereka hadapi itu ujian terbesar. Tetapi 7 hari inilah ujian terbesar. Kenapa? Karena mereka sudah berada di dalam bahtera. Karena mereka sisa menunggu hujan. Tetapi 7 hari inilah Tuhan menahan sampai pada hari yang ke-8. Baru disitulah turun hujan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil daripada Nuh yang ingin saya ulangi adalah, yang pertama, berada di dalam kebenaran menjadi seorang yang kita katakan umat yang sisa. Orang-orang yang tinggal berada di dalam kebenaran. Atau menjadi bagian anggota keluarga, pendeta, orang-orang yang kerja di mision contohnya. Tidak membuat saudara dan saya terlepas dari apa yang namanya ujian. Tidak membuat saudara dan saya terlepas dari apa yang namanya ujian. Berada di dalam bahtera organisasi kita pada saat ini yang membawa kita untuk maju, yang membawa kita kepada keselamatan, tidak membuat saudara dan saya terlepas dari permasalahan. Bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil adalah, saudara-saudara, tidak semua orang di antara kita mereka itu selalu tulus. Tidak. Nuh dan keluarganya di dalam bahtera itu selama 7 hari menunggu datangnya hujan. Menerima hinaan, ejekan dan olokan. Bukan hanya dari masyarakat luas yang ada pada saat itu. Tetapi terkhususnya dari keluarga. Saudara-saudaraku, dapat kita bayangkan. Saudara-saudara keluarga kita yang dulunya bersama-sama tinggal dalam kebenaran dengan kita. Dulunya belajar Alkitab bersama-sama. Dulunya hafal ayat hafalan sama-sama. Dulunya belajar sekolah sahabat sama-sama. Mereka tiba-tiba menjadi musuh kita. Dengan cara mereka memfitnah kita. Mengejek kita, mengolok kita. Itu akan sangat sakit tuh. Oleh sebab itu amaran saya dari sekarang. Janganlah menyangka bahwa semua orang itu tulus. Hanya Tuhan Yesus yang tulus. Hanya Tuhan Yesus yang tulus. Pelajaran yang berikutnya yang dapat saudara dan saya ambil adalah berada di dalam bahtera kebenaran ini menguji iman saudara-saudara dan saya. Saat ini ada 2 hal yang Tuhan uji dari kita, yaitu kesabaran kita dan iman kita. Apakah kita sabar dalam menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua? Apakah kita sabar menunggu kedatangan Yesus yang kedua? Apakah kita tetap sabar menghadapi semuanya itu? Bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Yang kedua adalah iman kita. Ketika kita berada di dalam lingkaran
Jangan kira bahwa saudara dan saya merasa bahwa diri kita ini benar, kita terlepas daripada ujian iman dan lain sebagainya. Saudara dan saya akan mengalami ujian yang sama. Nuh dan keluarganya, mereka merupakan keluarga yang luar biasa, saya boleh katakan. Karena dari semua orang yang ada pada saat itu, hanya mereka yang masuk ke dalam bahtera. Mereka tinggal bersama dengan Nuh, mereka berada bersama dengan Nuh, mereka tinggal bersama dengan pengkhotbah yang terkenal. Tetapi tidak melepaskan mereka daripada ujian iman. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak terlepas dari ujian iman ketika kita berada di dunia. Oleh sebab itu, marilah kita tetap bertahan di dalam bahtera kebenaran ini. Janganlah kita keluar, tetap bertahan. Sama seperti keluarga Nuh yang tetap bertahan. Sehingga ketika Yesus datang, kita boleh diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami di sorga, kami